Lebih lengkap kita terhubung dengan salah satu investor batu bara milik Yusuf Mansur, Bapak Nur Khalik. Selamat petang Pak Nur Khalik. Boleh diceritakan Pak, bagaimana sebenarnya awalnya Bapak bisa tertarik dengan investasi ini? Apa yang sebenarnya ditawarkan oleh Yusuf Mansur? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pemirsa Kalam TV, Kompas TV Pak. Kompas TV yang para pemirsa Kompas TV yang berbahagia. Saya adalah Nur Khalik, Ketua dari tim Task Force JBN yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah investasi batubara Jabal Nur yang diperkenalkan oleh Bapak Yusuf Mansur. Awalnya terjadi April 2009, awal April ada acara namanya Damai Indonesiaku, di mana Bapak Yusuf Mansur di situ sebagai salah satu pembicara. Sepekan kemudian, Yusuf Mansur datang lagi ke Masjid Darussalam pada saat sholat subuh, dan seusai sholat subuh beliau berceramah berkaitan dengan gagasan beliau, proyek investasi batubara Jabal Nur yang insya Allah hasilnya akan digunakan untuk membangun pesantren Darul Quran yang akan beliau bangun, di mana hasil daripada investasi batubara ini 50% disedekahkan kepada beliau untuk membangun pesantren Darul Quran. Baik Pak, kemudian Beliau kapan juga akhirnya Bapak mulai curiga bahwa investasi ini bermasalah? Ketika awal 2010, akhir 2010 ternyata proyeknya macet. Kenapa kami tertarik? Karena beliau berjanji kalau macet dana akan dikembalikan. Sehingga akhirnya Bapak dan bersama dengan beberapa rekan yang lain menuntut untuk dana dikembalikan ya? Betul, karena beliau sudah pernah punya niat baik mengembalikan dengan cara mencicil, tetapi jumlahnya baru sangat sedikit. Berapa Pak? Dari total investasi kami 46 miliar, baru sekitar 3 miliar yang dikembalikan. Berapa sebenarnya total keuntungan yang dijanjikan? Dalam waktu yang sangat sama. Total keuntungan yang dijanjikan adalah sekitar 10% untuk investor, dan total dalam kemudian berapa total kerugian yang Bapak alami? Jumlahnya kalau dalam rupiah nominalnya bagus. Untuk saya sendiri, saya masuk sebagai investor dengan jumlah
500 juta. Tapi sampai sekarang itu baru pulang sekitar 50 juta. Baik, kemudian tadi yang Anda 50 juta pun sampaikan nggak Bapak, ada. keuntungan Karena itu yang bukan itu. dijanjikan oleh Yusuf Mansur dalam rupiah berapa ya Pak? 10% kalau saya sekitar 50 juta per bulan. Itu sudah termaksud dengan modal awal bulan. Anda 500 Kalau juta yang berarti lain ya? lebih, iya, semua ya. Dan yang lain itu yang lebih besar akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Dari 500 juta yang Anda setorkan begitu, sudah adakah uang yang dikembalikan? Kalau yang dikembalikan baru sekitar paling sekitar 5 juta. Sedikit sekali ya Pak, 5 juta dari 500 juta. Dari Ya. teman-teman Anda yang lain ada ya? Berapa yang Itu jumlah pun setorannya paling banyak? paling banyak setor ada yang sampai 5,6 miliar. Dan itu juga belum sepenuhnya dikembalikan ya. Kalau Bapak 5 juta, mereka kira-kira yang sudah dikembalikan berapa Pak? Belum, masih banyak. Kurang lebih ya sekitar nggak ada 10%, 55%, paling 5%. Oke, kemudian selama proses Atau kurang dari meminta uang Bapak dan juga rekan-rekan yang lain dikembalikan, sudah adakah janji begitu yang disampaikan oleh Yusuf Mansur? Konon beliau pernah tanda tangan surat pernyataan untuk mengembalikan sisanya sebanyak sekitar 20 miliar. Tetapi surat tersebut sampai hari ini tidak jelas keberadaannya. Baik, tidak jelas keberadaannya yang Anda alami saat ini bersama rekan-rekan. Apa langkah ke depannya yang ingin Bapak ambil bersama rekan-rekan? Kami bersama tim Task Force akan melakukan gerakan-gerakan. Yang pertama, kita menggugat secara perdata. Yang kedua, menggugat secara pidana. Yang ketiga, akan mengajak beliau melakukan mubahalah. Baik, terima kasih Pak Nur Khalik. Semoga tadi apa langkah-langkah yang diambil dengan teman-teman satu rekannya ini bisa berbuah baik begitu terkait dengan janji menagih utang terkait dengan investor batubara milik Yusuf Mansur.